Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 memberisikan Rafin Alhar, Rafif Anwar, Raihan Triputra Pamungkas, Muhammad Noval, Mikael Apriyando Dovino, Saira Ramadhani, dan Zira Salsabila. Kami akan mempresentasikan pelajaran PKN, yaitu kedudukan, fungsi, tujuan, dan wawasan Nusantara. Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang didiami oleh masyarakat dari berbagai suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Rasa memiliki satu sama lain menjadikan perbedaan sebagai suatu kekayaan yang saling melengkapi, bukan justru menjadi salah satu akar permasalahan yang menyebabkan perpecahan. Sejak Indonesia merdeka, bangsa Indonesia memiliki tujuan yang sama untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki pandangan dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri, yaitu dengan wawasan Nusantara. Apa kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikael Apriyando. Wawasan Nusantara berdudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dengan masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan yang pertama, ada penjelasan tentang kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi sebuah wawasan nasional bagi Indonesia dan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia supaya tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Adanya kedudukan wawasan Nusantara menjadi salah satu landasan untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dalam berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Nada. Yang kedua ada fungsi. Wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun fungsi lainnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopal. Yang kedua, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Maksudnya, fungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai wawasan kewilayahan. Terakhir, sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Dan yang terakhir yaitu sebagai wawasan pembangunan. Ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afif. Yang ketiga, tujuan. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dan dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam maksudnya adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.
Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Dilansir dari buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani 2019 karya Heri Herdianwanto dan kawan-kawan. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, serta mengutamakan kepentingan nasional. Tujuan wawasan Nusantara lainnya yakni yang pertama, mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Lalu yang kedua, mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zira. C. Menumbuhkan jiwa-jiwa manusia Indonesia yang cinta tanah air, berjiwa nasionalis dan patriotik. Jiwa nasionalisme dapat diwujudkan dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan golongan. Nasionalisme yang dimaksud bukan hanya sekedar hasil indoktrinasi yang kosong dari nilai, akan tetapi nasionalisme yang berisi pengetahuan nasional yang kuat untuk bertindak membela tanah air. D. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapai tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.